Tapi wa in abghadaha lam yabghidha. Namanya orang itu ya kadang suka, kadang hatinya lagi padang, apa sih? Hatinya lagi gembira, ceria. Kadang ya nggak suka, hatinya lagi gelap, lagi sumpek kalau orang Jawa. Kalau ini apa ini? Sumpek gitu ya. Orang kalau bertakwa kepada Allah itu kalau cinta selalu memuliakan. Makanya kita ini kalau ngaji selalu menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan apa nih para ummul mukminin, para istri-istri beliau. Beliau tahu khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, atau dengan redaksi lain, dengan sanad yang lain, khairukum khairukum li nisaikum wa ana khairukum li nisai, dan seterusnya. Atau beliau juga pernah mewanti-wanti para suami, para sahabat untuk tidak kereng, tidak kereng sama istri. Tidak boleh benci sama istri. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Tidak boleh seorang mukmin, seorang suami itu, tepatnya apa ya? Benci, kereng, atau pegel ya pada istri. In kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Kalau dia ada satu sisi yang tidak disukai, pasti ada yang disukai. Banyak tafsirnya, ada yang mengatakan mosok, mohon maaf kalau siang dimarahi, kalau malam dikelon. Ini tafsirnya begitu, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa memang orang itu tidak ada yang sempurna lah. Pasti tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang itu cantik, bisa ngeladeni. Apa sih? Ya, sama ya, saya tahu ya, betul ya. Bisa ngeladeni, bisa cari uang, bisa diajak berjuang. Nggak ada yang sempurna seperti itu. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya, ada kelebihannya. Pasti itu. Jadi makanya kanjeng Nabi itu dalam banyak cerita beliau itu malah ada satu hadis mengatakan bahwa laki-laki kalau kereng sama perempuan itu laim, beliau menyifatinya. Tapi kalau beliau ini laki-laki gati, perhatian sama istri, itu disifati kanjeng Nabi dengan karim. Ya, tapi pada hal-hal yang tidak prinsip. Kalau prinsip, seorang suami harus benar-benar bisa menata seorang istri. Pak Yani mungkin jenengan sudah ngaji banyak, tapi kalau soal sama istri belum berpengalaman, pasti kalah sama yang sudah 2 kali. Jadi tadi saya juga ketemu di jalan, ada orang yang berpapasan sepeda motor. Ini kalau sama-sama gandoli, sama-sama berpegangan, sama-sama hanya berpijak, pokoknya saya yang benar, pasti akan bertabrakan. Ibarat mobil, kalau yang satu agak tengah, lawan arahnya harus agak minggir. Jangan saya benar, ini jalur saya. Kira-kira itu pasti akan bertabrakan. Jadi dalam bermuasyarah, bergaul antara suami istri, kalau orang Jawa bilang serawung suami istri, itu harus ada saling mengalah, harus ada pengertian, harus ada, jadi tadi gati sebenarnya. Makanya dia Syekh Hasan Basri itu bahasanya mudah dan mengena sekali. Fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Kalau pada waktu ngaji sama santri, saya berani bercerita agak detail tentang bagaimana kanjeng Nabi itu bersikap kepada para istri-istrinya. Sampai para mertua itu bingung. Banyak cerita Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu mengingatkan Aisyah soal sikap kepada kanjeng Nabi. Atau Sayyidina Umar juga memarahi Sayyidatina Hafsah. Saking kanjeng Nabi itu begitu ikramnya kepada istri-istrinya, sampai mertuanya itu
Gak pantas begitu. Kalau orang gini kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Masya Allah. Makanya mohon maaf, jangan pernah mengatakan saya laki-laki, saya harus menang. Ini nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Harus bisa ikram, harus bisa menempatkan, dan terutama harus bisa membimbing. Saya sering bertanya, kira-kira enak jadi laki-laki atau enak jadi perempuan? Bapak-bapak kalau ditanya enak jadi laki-laki apa enak jadi perempuan, Pak? Laki-laki bisa double ya. Perempuan kalau ditanya enak jadi perempuan atau enak jadi laki-laki? Semuanya ada enak ada tidaknya. Yang penting semuanya ini bisa melaksanakan kewajiban, tidak hanya menuntut haknya saja. Mohon maaf, contoh kecil saja kita bandingkan. Seorang perempuan itu tidak akan digandoli, tidak akan dituntut tentang suaminya. Perempuan itu, kalau kanjeng Nabi dawuh, "Bila sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannata min ayyi abwabin syi'ti." Salah satu redaksi, karena redaksinya banyak, yang terakhir ini, fase kedua ini banyak. Kalau perempuan itu sudah bisa melaksanakan sholatnya, genap sholatnya. Sebenarnya apa genap? Genap ya, genap sholatnya itu sudah sempurna. Puasanya juga sudah sempurna, bisa menjaga dirinya. Yang keempatnya agak berat. Atau adzawjah, apa? Menurut kepada suami. Ini berat semua. Perempuan itu sholat berat. Apalagi kalau hidup di kota, kalau ke mall, masa bawa ruko? Kalau nggak bawa mukena, Kalau sekarang cewek-cewek di kota itu, anak-anak muda, mudi-mudi yang masih muda itu, kalau ke mall bawanya tas yang paling kecil. Kalau tasnya ruko kan agak besar. Kata anak sekarang nggak gaul. Kayaknya ada bertiga ya, nggak gaul gitu. Akhirnya sholatnya nggak tahu kemana. Sampai saya ini kalau di sana di dekat pondok itu malah banyak anak-anak itu punya dilema. Kalau masuk ke pondok terikat dengan pondok, akhirnya nggak masuk ke pondok sama sekali nggak tersentuh agama. Jadi di daerah saya itu ada yang kalau pagi itu kalau nyapu celana pendek. Ya kalau saya alhamdulillah. Akhirnya saya itu setiap bakdo maghrib, termasuk Pak Yani ini dulu pernah saya, sebelum saya punya santri, sebelum ada santri yang tetap, mungkin saya baru tempat di tempat itu, khusus yang putri saya suruh ngaji bakdo maghrib. Tetangga saja yang kira-kira nggak mau masuk ke pondok karena terikat. Alhamdulillah baik. Saya ajak rekreasi kemana, ke Malang, ke pantai-pantai. Saya hanya begini, bawa ruko. Jadi setiap keluar itu bawa ruko, sholat dulu baru ke pantai. Kamu nggak boleh rekreasi sama temanmu. Kalau sudah ngaji sini, rekreasinya bareng-bareng kita. Saya ini masih perjaka, nggak tahu tempat wisata. Setelah punya anak ini, hafal semua wisata ini. Gara-gara ikutin anak perempuan-perempuan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya ada sebabnya. Wassamat syahroha. Puasa itu juga berat karena perempuan ada haidnya. Ini berat. Wahafidot farjaha. Mungkin kalau redaksinya seperti itu, tapi secara global adalah bisa menjaga diri. Ini berhubungan dengan tren lagi. Sekarang pakai kaos ya, yang kira-kira kelihatan lekuk tubuhnya. Masya Allah. Saya ini bingung. Mau ke mall, bagaimana supaya nggak dosa, ini bingung saya. Pasti lihat gitu-gitu, Masya Allah. Yang terakhir, atau adzawjah. Kalau bisa 4, itu besok begitu di akhirat langsung masuklah surga dari pintu manapun. Luar biasa. Nah, kalau laki-laki baik, hebat, santrinya banyak, ahli ibadah, tapi kalau nggak bisa membawa keluarganya, istrinya, anaknya untuk menjadi baik, digandoli sarungnya nanti, dipegangi sarungnya ya. Gak bisa. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nah waquduhan nas wal hijarah.
alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semoga kedua mempelai ini benar-benar nanti bisa menjadi pasangan yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu berat. Takwa itu berat. Apa definisi takwa? Kalau di saya ada takwa pakai K, TAKWA, itu namanya tahu. Tahu takwa, itu tahu khas Kediri. Tapi ini takwa pakai Ki, takwa. Apa itu takwa itu? Kalau saya mendefinisikan satu kata dalam bahasa Indonesia, takwa itu loyal. Loyal kepada Allah. Sama dengan kalau gambaran di dunia, ada sebuah geng, ada sebuah preman, itu pasti akan loyal sama pimpinannya. Ini sama, kita ini loyal kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran pasti bertakwa itu orang yang baik dalam kedua sisi. Contoh saja, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lihat salahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang mau bersedekah ketika lagi punya maupun lagi nggak begitu punya. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan emosi. Laki-laki emosi itu buta, mangkel itu buta, tidak bisa kita. Tapi apakah kita melampiaskan mangkel? Mangkel apa bahasa Sunda? Benci ya, benci, marah, benci, marah, itu sudah ada. Dan ada ceritanya orang itu sabar. Yang ada orang itu bisa ngempet atau tidak, bisa menahan atau tidak. Wal afina 'anil nas, al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kita tidak boleh kepada keren pada orang lain, tapi kalau kita pernah dikerengi, itu harusnya gampang menjadi pemaaf. Kadang kita kan nggak keren, tapi kalau dikerengi ngamuk, situ duluan kok. Padahal jelas ayatnya wal kadhiminal ghaidha wal afina wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. May yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang ketika salah segera kembali, segera ingat kepada Allah, segera istighfar kepada Allah. Jadi orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang bertakwa orang yang tidak pernah, bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi bagaimana bersikap baik ketika benar atau ketika pernah salah. Nah, benar jangan mundat-mundat. Ini yang saya nggak tahu bahasanya. Ungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Kalau benar jangan ungkit-ungkit. Saya sudah pernah baik sama kamu. Kamu itu dulu sudah pernah saya tolong. Tidak boleh. Ketika salah, ya jangan arogan. Berani kamu, walaupun salah saya minta benar. Nah, ini arogan ini namanya. Nah, jadi harus betul itu. Walam yusiru, setelah itu muqtaridah ya. Sama Yahudun wa ilah itu muqtaridah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ketika salah tidak itu arogan. Saya mau gini kok, kamu berani apa enggak? Pokoknya saya begini. Nah, ini. Jadi itu gambaran sedikit tentang orang bertakwa. Sekali lagi kita doakan bersama. Kemanten ini benar-benar menjadi pejuang agama. Benar-benar menjadikan apa nih? Aura yang baik. Aura yang baik. Saya ini nggak tahu aura asli maknanya apa. Yang saya tahu namanya aura kasih. Tapi kalau melihat ayat qul ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan, itu auranya itu ya hikmah. Jadi kita berdakwah itu yang pertama dengan hikmah, dicontoni, punya hikmah. Hikmah itu ya contoh sehingga kita kalau ngomong diikuti sama orang. Wal mau'izatil hasanati, kita juga sering ngandani, sering mengingatkan. Wajadilhum billati hiya ahsan, kita siap berdebat dengan logika yang benar, dengan dalil yang benar. Itu tiga golongan orang. Tapi ini baru 3 golongan yang kira-kira bisa ikut mendapat futuh dari Allah. Ada orang yang dicontoni saja dapat futuh. Ada orang yang harus
ajab baru dapat foto. Ada orang yang mujadalah baru dapat foto. Tapi ingat ayat setelahnya adalah inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Secara implisit, secara tersirat, secara tidak langsung mengatakan bahwa kalaupun dari 83, kalau ada orang yang nggak mau ikut, berarti memang hidayah itu prerogatif Gusti Allah. Tidak bisa kita memaksakan. Jadi ini bekal buat Ustadz Ahmad Yani ini. Mari bersama-sama kita mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari akan Pak Yai Hafiluddin. Dari akan Pak Yai Zainuddin. Alhamdulillah. Saya juga minta didoakan moga-moga bisa istiqomah, diberi kesehatan, diberi kemudahan. Semua para kiai-kiai, para asatidz di sini diberikan kekuatan baik fisik, mental, jasmani, rohani untuk terus ikla'i kalimatillah, jahiduna li ikla'i kalimatillah, wa nasri ilmillah. Penting banget. Karena Kalimantan bisa seperti ini adalah berkat orang-orang seperti beliau. Kalau yakin, saya bisa datang ke Kalimantan juga berkat orang-orang seperti beliau. Saya yakin teman-teman santri yang mondok di Jawa itu juga awalnya berkat beliau-beliau. Tanpa itu kita nggak bisa seperti ini. Sekian, saya mohon maaf kurang lebihnya. Doakan nanti saya perjalanan pulang ini lancar, selamat. Dan moga-moga kapan-kapan bisa kembali ke sini lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.